Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Baiduri, NIM 2014124, kelas SI 3SP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi probabilitas. Pendahuluan. Probabilitas, pernah mendengar istilah probabilitas? Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, pemerintahan, usaha, dan industri, hingga kemungkinan hujan dan banjir. Probabilitas juga masuk ke dalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Selain itu, probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian akan atau yang telah terjadi. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan bagi suatu kejadian event untuk terjadi dalam suatu percobaan atau eksperimen yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Setiap kemungkinan yang dihasilkan dari percobaan disebut hasil outcome. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika disebut ruang sampel atau sample space. Kejadian event. Komplement suatu kejadian A terhadap S adalah semua unsur S yang tidak termasuk A. Irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan AB adalah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya dalam kurung union. Manfaat dan definisi probabilitas. Definisi. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian, probabilitas bermasyarakat atau conditional probability. Kerap didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Manfaat. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, dalam kurung sukses atau tidak, dan lain-lain. Kombinatorik atau menghitung titik sampel. Bila suatu operasi dapat dikerjakan dengan N1, cara dan bila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2. Cara dan bila untuk setiap kedua cara operasi dapat dikerjakan dengan N3. Cara dan seterusnya, maka deretan operasi dapat dikerjakan dengan N1, N2, N3, dan bisa juga dengan NK. Contoh, berapakah titik sampel dalam ruang sampel bila dua buah dadu dilemparkan sekali? Dadu pertama dapat menghasilkan N1 sama dengan 6 porsi. Untuk tiap porsi tersebut, dadu kedua dapat menghasilkan N2 sama dengan 6 porsi. Jadi, pasangan dadu tersebut dapat menghasilkan N1 dan N2 sama dengan 6. Sama dengan dalam kurung 6 sama dengan 36 posisi. Kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih R, benda dari sejumlah N tanpa memperdulikan urutannya. Banyaknya kombinasi dan N, benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus adalah contoh. Bila ada 4 orang elektro dan 3 orang informatika, carilah banyaknya panitia 3 orang yang dibuat yang beranggotaan 2 elektro dan 1 informatika. Macam-macam probabilitas. 1. Probabilitas a priori, yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan perhitungan akal, bukan atas dasar pengalaman, untuk menentukan beberapa kemungkinan mata dadu yang bakal keluar. Maka mempunyai kemungkinan 1/6, karena sebuah mata dadu mempunyai 6 muka. Bila 2 mata uang dilemparkan, maka kemungkinan jatuh dengan 2 kali sisi depannya adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. 2. Probabilitas relatif frekuensi.
yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan statistik atau fakta-fakta empiris. Seperti probabilitas tentang gagalnya tembakan pistol adalah 5. Maksudnya bahwa setiap 100 kali tembakan maka paling tidak 5 kali diantaranya macet. Definisi probabilitas empiris atau relatif frekuensi. Probabilitas empiris didasarkan pada hasil-hasil sebelumnya yang diketahui. Frekuensi relatif dari banyaknya ulangan suatu kejadian telah muncul sebelumnya merupakan suatu indikasi tentang kemungkinan kemunculan di kemudian hari. Kejadian mutaili eksklusif. Kejadian terputus mutaili eksklusif adalah kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu. Kejadian untuk mendapatkan angka 6 dan mendapatkan angka 5 tidak mungkin terjadi pada waktu yang sama. Kejadian mutaili non eksklusif. Ini adalah kebalikan dari kejadian sebelumnya. Kejadian berbarengan mutaili non eksklusif adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, kejadian mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3 dan kejadian memperoleh angka kelipatan 2 dapat terjadi bersama jika angka 6 diperoleh. Kejadian bebas dan tak bebas, independen dan dependent. Kejadian-kejadian disebut bebas independen bila munculnya suatu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas munculnya kejadian kedua. Sebagai contoh, pelemparan sebuah dadu dalam 2 kesempatan. Hasil pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi probabilitas diperolehnya angka 6 pada pelemparan kedua. Kejadian-kejadian tak bebas dalam kurung dependen bila satu kejadian mempengaruhi probabilitas munculnya kejadian kedua. Contoh, probabilitas tertariknya kartu as dari setumpukan kartu adalah 4/52 sama dengan 1/13. Jika kartu itu dikembalikan sehingga tumpukan kartu itu lengkap lagi dan dikocok kembali, probabilitas tertariknya sebuah kartu as pada kesempatan kedua adalah serupa, yaitu 1/13, kejadian bebas. Akan tetapi, jika kartu as tidak ditarik pada kesempatan pertama dan tidak dikembalikan, probabilitas tertariknya sebuah as pada kesempatan kedua adalah 3/51. Karena kini hanya ada 3 kartu as dalam tumpukan 51, kartu yang tidak lengkap, atau dalam kurung kejadian tak bebas. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini merupakan langkah pertama penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang harus dipecahkan atau hal-hal yang menarik untuk diketahui. Rumusan masalah diawali dengan identifikasi masalah. Umumnya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. 2. Merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah dugaan jawaban sementara untuk rumusan masalah pada tahap sebelumnya, namun dugaan jawaban tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya. 3. Merancang penelitian. Rancangan penelitian terdiri dari tujuan penelitian, alat dan bahan, data yang akan dikumpulkan, serta teknik dan proses pengumpulan data. Saat menyusun rancangan penelitian, terdapat variabel yang harus diperhatikan. Ada 3 macam variabel sebagai berikut. 1. Variabel manipulasi. Variabel yang sengaja diubah dalam situasi tertentu. 2. Variabel respon. Variabel yang diubah akibat perubahan variabel manipulasi. 3. Variabel kontrol. Variabel yang sengaja dipertahankan dan tidak terpengaruh terhadap variabel lainnya. 4. Melakukan penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan variabel yang telah disusun. 5. Menyimpulkan. Tahap ini adalah tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan hipotesis. Selain itu, dapat juga diolah berdasarkan teori terkait yang sudah ada. 6. Evaluasi dan pengulangan. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang telah ada, atau terdapat perubahan variabel kontrol, maka penelitian harus diulang.
Tujuan pengulangan ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang nanti disajikan adalah hasil yang akurat dan berdasarkan fakta ilmiah. 7. Melaporkan hasil. Hasil ini ditulis secara sistematis dan lengkap, mulai dari tahap pertama sampai tahap yang paling akhir. Konsep dasar probabilitas, outlive. Bagian 2, probabilitas dan teori keputusan. Konsep-konsep dasar probabilitas, distribusi probabilitas, distribusi probabilitas diskrit, distribusi normal, teori keputusan, pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, hukum dasar probabilitas, teorema Bayes, menggunakan historical Excel untuk probabilitas. Pandangan klasik atau intuitif, probabilitas, harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. P. Probabilitas. E. Event. X. Jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa. N. Keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Contoh. Peluang dadu untuk keluar mata 5 saat pelemparan dadu 1 kali adalah 1/6. Mata uang logam punya 2 sisi H dan T. Peluang untuk keluar sisi H saat dilambungkan sekali adalah 1/2. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.